Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-12 dengan judul Candi Swambara Budura. Dalam seri ke-331 ini dengan para pemain M. Abud sebagai Ken Arok, Aris sebagai Pragolapati, Nanang sebagai Diposari, dibantu oleh Francisca, Sugiono dan Pegis, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Diposari, bekas seorang senopati Tumapel di masa Aku Tunggul Amatung, terkejut ketika belum terlalu jauh meninggalkan kediaman Senopati Pragolapati dihadang oleh Ken Arok. Jantungnya berdebar ketika Ken Arok memintanya untuk menawarkan kerjasama bagi Gantar bersama-sama menghadapi Kediri. Bagaimana kau keberatan, Kakang Diposari? Bahkan aku menawarkan sebuah kerjasama yang lebih luas untukmu. Marilah kita bersama-sama berjuang bahu-membahu untuk berdirinya sebuah negara yang besar. Singasari namanya. Singasari? Iya, Singasari. Kau akan mendirikan sebuah negara yang bernama Singasari. Benar, itulah cita-citaku. Sebuah negara yang aku angankan lebih besar dari Kediri. Tumapel menjadi besar dan jaya, dan namanya aku ubah menjadi Singasari. Nah, aku akan merasa senang sekali kalau kau mau bekerja sama denganku. Kelak, kau akan ikut memerintah Singasari. Apa yang kau tertawakan? Nasibku. Kenapa dengan nasibmu? Betapa menyenangkan jika apa yang kau katakan itu benar. Sebuah negara baru, besar dan jaya, bernama Singasari berdiri. Kau menjadi seorang raja, dan aku akan menjadi salah seorang pejabat penting di Singasari. Atau sebaliknya. Sebaliknya bagaimana maksudmu? Ken Arok, nasibku akan seperti Kebo Ijo. Nasibku akan seperti Senopati Pragolapati yang sebentar lagi akan kau bunuh. Tidak. Aku berkata kepadamu, kau akan menemui nasib seperti mereka. Pragolapati layak dibunuh karena ia memang tidak aku sukai. Dulu ia menyulitkan aku dan menjilat kakiku. Aku tidak senang dengan perilakunya yang semacam itu. Bukan aku bermaksud memujimu. Akan tetapi orang semacam kau yang aku butuhkan. Kau berani melawan arus untuk membela kebenaran yang kau yakini benar. Nah, bagaimana? Ken Arok, sekarang kau bisa berkata begitu. Tetapi di lain waktu, kau akan berbuat sebaliknya. Bagaimana dengan Kebo Ijo? Bukankah Kebo Ijo sebuah contoh yang baik? Kebo Ijo telah membunuh Aku Tunggul Amatung, dan ia mendapatkan hukumannya. Apalagi yang kau tertawakan? Ken Arok, aku bukan jenis manusia tolol yang bisa dibohongi, yang tidak mampu menggunakan otaknya untuk mengotak-atik dan membuat perhitungan. Ken Arok, kasihan Kebo Ijo. Ia sahabatku, lugu dan jujur, meski tak kabur, sombong, dan gampang sekali kehilangan kendali. Jika aku tergiur oleh tawaranmu itu, Ken Arok, aku harus menghadapi kemungkinan aku akan menemui nasib buruk seperti yang dialami Kebo Ijo, yang menjadi korban sebuah fitnah. Aku tidak suka dengan anggapanmu itu, Kakang Diposari. Yang terjadi adalah Kebo Ijo telah membunuh Aku Tunggul Amatung. Karena itu ia harus dibunuh. Hanya itu, dan tidak boleh ada penafsiran lain. Jika kau tetap pada angan-anganmu yang keliru itu, aku bisa membunuhmu. Semudah membalik tangan. Dada Diposari berdegup sedikit lebih kencang. Tiba-tiba Diposari tersadar bahwa ia tidak boleh sembrono menghadapi Ken Arok yang mampu menilai nyawa seperti menilai benda yang tidak ada harganya. Kesaktiannya, kemampuan kanuragannya merupakan kekuatan tak tertahan yang bisa dipergunakan memaksakan kehendaknya.
bahkan untuk membunuh. Justru karena itu Diposari terdiam. Bagaimana kau tidak akan mempertimbangkannya? Akan aku pertimbangkan. Bagus, aku suka dengan jawabanmu itu. Yang penting sekarang aku minta tolong kepadamu. Sampaikan kepada orang-orang penting di Ganter yang mempunyai wewenang mengambil keputusan. Aku menawarkan kerjasama untuk menghadapi Kediri. Tetapi dengan syarat mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Akulah yang akan menjadi panglima perang dan mempunyai wewenang atas peperangan. Kelak, akulah yang akan menjadi raja. Jika Ganter menolak tawaran ini, Tumapel akan menggilas Ganter menjadi serpihan-serpihan kecil yang tidak berarti. Ganter akan hancur pula sebagaimana aku menghancurkan Kediri. Bagaimana Kakang Diposari? Baik, akan aku sampaikan kepada para pemimpin Ganter. Bagus, bagus. Sekarang kita berpisah. Aku akan menyusup masuk ke rumah Pragolapati. Ken Arok, kau benar-benar berkeputusan akan membunuhnya? Iya, tidak bisa ditawar lagi. Diposari termangu beberapa saat. Nampak jelas dia kesulitan menenangkan diri, sehingga beberapa saat dia tidak bisa berbuat apapun. Namun manakala kesadarannya mulai bekerja, Diposari segera melangkah, bergegas kembali menuju ke rumah Senopati Pragolapati. Ken Arok datang, Pragolapati. Ken Arok datang menjemputmu. Bersiaplah, Pragolapati, untuk kuantarkan ke alam kematian. Akan kusebar sirap. Dan tidurlah semuanya. Tidurlah yang lelap. Mimpilah yang indah menggapai bintang-bintang di langit. Akan aku sebar sirap. Tidurlah kalian semuanya. Suara tawa yang luar biasa, bagaikan aji gelap sayuta atau sejenis ajian gelap ngapar. Bukan main. Betapa dahsyatnya. Udara mengalir aneh. Sirap, iya, sirap. Langkah Diposari terhenti ketika simpul-simpul syarafnya merasakan udara yang mengalir membawa kekuatan sirap yang kuat. Diposari segera melangkah mundur, membebaskan diri dari daerah yang dikuasai kekuatan sirap. Bukan main. Betapa dahsyatnya. Jika aku memaksakan diri memasuki halaman rumah Senopati Pragolapati, maka aku tidak akan tahan menghadapi kekuatan sirap ini. Aku bisa ambruk tertidur. Nasibmu, Pragolapati. Nasibmu begitu buruk. Matilah engkau. Tumpang tindih telanjang tanpa selembar benang pun. Seorang senopati yang seharusnya menjadi panutan, menjadi contoh. Tetapi macam inilah perbuatannya. Seperti binatang. Matilah kau, Pragolapati. Karena aku tidak menyenangimu. Tetapi matilah kau dengan tidak penasaran. Kau boleh mengetahui siapa pembunuhmu. Nah, bangunlah. Kenapa, Pragolapati? Apa yang kau lakukan di sini, Ken Arok? Apa? Jangan. Kakang Senopati. Siapa perempuan itu, Kakang Pragolapati? Bukan urusanmu, Ken Arok. Paling tidak, itu justru menyenangkan hatiku. Besok Tumapel akan geger melihat kematianmu dengan perempuan itu. Jangan. Orang-orang tentu mengira yang membunuhmu adalah suami perempuan itu, yang tidak rela istrinya kau permainkan sebagai pelampiasan nafsunya. Apa yang kau lakukan, Ken Arok? Membunuhmu. Keparat kau, iblis kau. Sudahlah, Pragolapati. Matilah dengan tenang. Jangan mati penasaran, agar kau tidak sesat di jalan. Berjebah, iblis kau, Ken Arok. Keparat kau. Aku memang keparat. Terkutuk. Iya, aku memang terkutuk. Pada tarikan napasnya yang terakhir, tubuh Senopati Pragolapati menggeliat untuk kemudian tidak mampu bergerak lagi. Pragolapati kemudian mati. Tubuhnya yang telanjang ambruk menindih tubuh perempuan telanjang yang baru saja digelutinya. Ken Arok kemudian melangkah meninggalkan ruangan yang berbau kematian itu.
membuka pintu dengan tenang, berjalan melintasi halaman dan melintasi tubuh-tubuh para penjaga regol yang bergelimpangan, dibuai oleh tidur paksa. Kau masih berada di situ, Diposari? Iya. Kau ingin melihat apakah aku telah membunuh Pragolapati atau belum? Kau tentu telah melakukannya. Jeritan kematian itu aku dengar jelas memukul kendang telingaku. Kau merasa sedih? Ia pernah menyulitkanmu. Ken Arok, begitu rendahnya kau menghargai nyawa manusia. Jangan berkata begitu. Aku tidak senang dengan kalimat yang menghujat seperti itu. Sebaiknya cepat pergilah kau dari tempat ini, atau segeralah kembali ke Ganter. Sampaikan semua pesanku kepada orang-orang yang aku maksudkan. Ketika fajar tiba, Tumapel diguncang berita yang mengejutkan dan menggegerkan. Kematian Senopati Pragolapati serta seorang perempuan yang dikenali sebagai istri seorang prajurit bawahannya menjadi buah bibir dibicarakan orang-orang di mana-mana. Namun pada dasarnya, semua orang beranggapan kematian Senopati Pragolapati adalah buah dari pohon yang ditanamnya sendiri, yaitu buah dari merusak pagar ayu. Apa yang kau pikirkan? Aku sedang memikirkan keadaan yang berkembang di Tumapel ini, Kang. Cobalah kau renungkan. Dalam beberapa hari ini telah terjadi hal-hal yang luar biasa di Tumapel. Tetapi kita hanyalah petani. Mengapa kita harus ikut-ikut memikirkannya? Loh, tidak memikirkan bagaimana toh, Kang? Imbas dari perkembangan yang terjadi mengenai kita juga. Apa iya? Iya, coba kau pikir. Tumapel tiba-tiba mengambil sikap yang kasar terhadap Kediri. Kalau kemudian terjadi perang bagaimana coba? Aku tidak keberatan andai kata terjadi perang. Tumapel nantinya akan menjadi sebuah negeri yang besar. Kita tidak perlu menyetor upeti ke Kediri. Bukankah itu bagus? Bagusnya bagus. Perang yang akan terjadi itu? Mula-mula malam itu terjadi prahara, hujan deras, petir dan badai. Beberapa rumah penduduk ambruk, Kang. Kemudian esok paginya, tuanku aku Tunggul Ametung mati terbunuh. Dibunuh oleh Kebo Ijo. Kemudian tiba-tiba Tumapel menempatkan diri menghadapi Kediri. Seperti tidak ada lagi hubungan antara Pakuwon dan kerajaan lagi. Belum lagi kehangatan pembicaraan tentang hal itu. Sekarang Tumapel gempar lagi. Siapa yang tidak mengenal Senopati Pragolapati, Kang? Senopati Pragolapati membuat gempar dengan kematiannya. Nah, bagaimana coba? Kau benar. Dalam beberapa hari ini, Tumapel memang banyak sekali digemparkan oleh peristiwa-peristiwa luar biasa. Termasuk penunggang kuda putih berjubah itu. Siapa mengira orang itu ternyata Tuan Ken Arok. Sementara kedua petani itu melanjutkan mencangkul. Dua orang perempuan yang baru saja pulang dari pasar, rupanya tidak beda dengan para petani itu, membicarakan situasi yang terjadi. Bagaimana pendapatmu, Nyai Surin? Jika menurut pendapatku, Mbak Yu,
Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Iya, kau pun juga jangan bilang pada siapa-siapa. Menurutku, Senopati Pragolapati itu memang pantas mati. Dia seorang yang tuklis. Coba, siapa perempuan yang mati di dalam rumahnya bersama-sama, mati telanjang bersamanya? Perempuan itu kabarnya istri orang lain. Apa tidak merusak pagar alas? Pagar ayu itu namanya. Iya apa ora? Kapok. Wong tukmis pikole yo koyo ngono kuwi. Lalu siapa yang membunuhnya ya? Siapapun yang membunuh itu bukan soal. Akan tetapi orang-orang semacam itu seharusnya memang mendapatkan pelajaran biar kapok. Jadi contoh bagi orang-orang yang lain. Perempuannya juga begitu. Sudah punya suami, ya masih mau-maunya jadi sundal. Kau ini terlampau bernafsu sekali menghujati mereka. Biar saja. Apa bukan karena suamimu sendiri? Mbuh. Maka demikianlah hari-hari yang kemudian bergerak padat dengan berbagai kesibukan di Tumapel. Ken Arok sibuk menancapkan pengaruhnya di mana-mana, baik terhadap para prajurit, juga terhadap Ken Dedes. Perbawa dan karisma yang dimiliki Ken Arok ternyata juga sedemikian besar. Tanpa sadar, orang-orang Tumapel telah tergiring untuk memujanya, bahkan mengikuti kehendaknya. Sementara itu di Kediri, Kartajaya, Raja Kediri, menerima Tumenggung Yudapaksa dan Mancasasra di Gedung Jene. Aku sudah tidak sabar lagi, ingin mengetahui apa yang terjadi di Tumapel. Ampun Baginda, izinkanlah hamba menyampaikan hasil dari perjalanan hamba bersama Adi Tumenggung Mancasasra dan para senopati ke Tumapel. Berbicaralah. Kekhawatiran tuanku tentang Tumapel ternyata benar. Ya, Tumapel telah memberontak, tuanku. Tumapel memberontak? Mancasasra? Benar, tuanku. Benarkah demikian Tumenggung Yudapaksa? Hamba, tuanku. Demikianlah kesimpulan yang bisa ditarik. Tumapel memang telah memutuskan mengambil jarak terhadap Kediri, yang bisa diartikan pemberontakan. Gila! Tidak tahu diri. Katakan, siapa yang mewakili Tumapel berani menyatakan pemberontakan itu? Siapa? Pemuda itu, tuanku. Ken Arok. Setan! Berdebah. Ia berani melakukan itu. Mencuri Ken Umang dari tanganku, dan kemudian menggiring Tumapel untuk tidak mempercayai dan mengakui kekuasaanku lagi. Begitu? Demikianlah yang terjadi, tuanku. Bahkan pemuda yang bernama Ken Arok itu telah melecehkan kami, duta dari Kediri. Ceritakanlah, Yudapaksa. Ceritakan selengkapnya. Bagaimana kesombongannya Ken Arok itu? Ceritakan dengan lengkap. Aku ingin menikmati kesombongannya. Untuk pada suatu ketika kelak, ia akan merasakan buah dari perbuatannya yang tidak tahu diri itu. Hayo Tumenggung Yudapaksa, ceritakan. Demikianlah, dengan jelas dan gamblang, Tumenggung Yudapaksa dan Tumenggung Mancasasra menceritakan apa yang telah terjadi di Tumapel. Dan pada suatu malam, Senopati Tumapel pada zaman Aku Tunggul Amatung yang masih hidup bertemu dengan Rudra Bondo yang sudah kembali dari Ganter. Aku kira Tuan tidak datang lagi ke tempat ini. Kenapa? Mestinya Tuan datang 2-3 hari yang lalu. Ada hal-hal yang harus lebih dulu diselesaikan di Posari. Terutama perkembangan yang terjadi di Kediri. Bagaimana dengan kau sendiri? Tuan, wajah Tumapel telah berubah sama sekali. Meski baru beberapa hari yang lalu Tuan kembali ke Ganter. Namun sekarang, Tuan akan menyaksikan Tumapel dalam wujud yang lain sama sekali. Perubahan apa saja itu? Sebuah kekuatan besar.
tengah dibangun habis-habisan di Pakuan ini. Dan akan menjadi badai yang menggilas apapun yang mencoba merintanginya. Itulah yang dilakukan oleh Ken Arok dalam beberapa hari terakhir ini. Tuan, kelihatannya hanya beberapa hari. Tetapi perubahan yang terjadi di Tumapel benar-benar tidak terduga. Pesona yang dimiliki oleh Ken Arok bagaikan kekuatan sihir, menyihir semua orang untuk berbuat dan bergerak sesuai kehendaknya. Malam ini, Tuan, jika Tuan pergi ke alun-alun, Tuan akan melihat ratusan obor menyala di sana, menerangi beratus-ratus prajurit dalam olah geladen peperangan atau kanuragan. Bukan main. Tuan bisa bayangkan, Ken Arok mempunyai kesaktian yang demikian tinggi. Kira-kira apakah yang bisa dilakukan oleh Ken Arok untuk meningkatkan bobot para senopatinya? Ya, aku mengerti. Kebo Ijo yang menurut ceritamu semula tidak bisa berbuat apa-apa, bisa menjelma menjadi orang yang menggetarkan dan bahkan mengalahkan Senopati Pragolapati. Tentu Ken Arok bisa melahirkan berpuluh-puluh hal yang serupa. Benar, Tuan Rudrabondo. Tetapi apakah Tuan sudah mendengar bahwa Senopati Pragolapati telah mati terbunuh? Apa? Pragolapati terbunuh? Iya. Ken Arok memang gila. Di malam Tuan kembali ke Ganter saat itu, saya mengelilingi Tumapel. Dan tiba-tiba muncul gagasan untuk menemui Senopati Pragolapati. Akan tetapi, Ken Arok telah membunuhnya. Dengan jelas Diposari menceritakan ihwal kematian Senopati Pragolapati yang didengarkan oleh Rudrabondo dengan perasaan amat tegang. Demikian juga dengan beberapa orang telik sandi yang akan ditempatkan di Tumapel. Ikut mendengarkan dengan seksama dan dengan perasaan yang tidak kalah tegangnya. Sedikit banyak mereka telah mendapatkan gambaran tentang Tumapel, serta siapa Senopati Pragolapati. Itulah yang telah terjadi, Tuan. Ken Arok telah membunuhnya. Bukan main. Benar-benar luar biasa orang yang bernama Ken Arok itu. Perbuatannya sungguh tidak terduga-duga. Sulit diduga, sulit ditebak. Lalu, bagaimana Diposari? Itulah, Tuan. Ia meminta kepada aku untuk menyampaikan tawaran kerjasama bagi para pejabat pengambil keputusan di Ganter. Untuk bersama-sama menghadapi Kediri. Akan tetapi, ia mempunyai syarat. Juga ancaman. Apa syaratnya? Dan apa pula ancamannya? Syaratnya, jika Ganter berkeinginan bergabung bersama-sama Tumapel menghadapi kekuatan Kediri, kepemimpinan harus di tangan Ken Arok. Kelak yang akan menjadi raja di Singosari adalah Ken Arok. Singasari? Apa itu? Sebuah negeri baru yang diangankan oleh Ken Arok itu bernama Singosari. Bukan Kediri. Bukan pula Tumapel. Akan tetapi Singosari. Lalu apa ancamannya? Sebuah ancaman yang mengerikan, Tuan. Sebutkan. Tidak tanggung-tanggung. Tumapel akan menggilas Kediri sampai lumat dan menggilas Ganter pula sampai hancur jika pimpinan Ganter tidak mau menerima tawaran itu. Sombong sekali orang itu. Itulah kata-katanya, Tuan. Kata-kata Ken Arok yang sering disebut-sebut sebagai singa liar dari padang karautan. Juga disebut-sebut sebagai orang yang membawa pertanda kasih dari dewa-dewa. Sebaiknya malam ini juga kita ke alun-alun untuk melihat latihan perang seperti yang kau sebut-sebut itu. Mari, Tuan. Bersama-sama, namun terlihat tidak menyolok mata, rombongan itu berjalan menuju alun-alun
berbaur dengan orang-orang yang ingin menyaksikan latihan-latihan keprajuritan yang sedang berlangsung. Ternyata, latihan olah kanuragan atau latihan perang yang jarang dilakukan di alun-alun itu, di samping menimbulkan rasa tegang, juga mengusik minat untuk menyaksikan, seolah sebuah tontonan yang menarik. Sementara itu di Istana Tumapel, sesuatu yang sangat penting yang ingin kau bicarakan dengan aku, Ken Arok. Benar, Tuan Putri. Soal apa? Soal kita berdua. Soal kita berdua? Soal yang mana, Ken Arok? Dan apa maksudmu? Tuan Putri, ada persoalan yang berkaitan dan meski Tuan Putri tidak menyenanginya, Tuan Putri harus melihatnya sebagai kenyataan. Hamba menghendaki jabatan sebagai aku. Maksudmu? Bukankah apa yang kau lakukan selama ini tidak ada bedanya? Seolah-olah aku... Bukan itu yang hamba maksud, Tuan Putri. Lalu apa? Hamba menghendaki jabatan aku itu karena memang seharusnya hamba mendudukinya. Kata-katamu semakin berbelit tanpa ujung dan pangkalnya, Ken Arok. Katakan saja langsung pada pokok persoalannya. Hamba menghendaki jabatan aku, dan jabatan itu jabatan yang resmi. Hamba akan dapat berbuat dan bergerak dengan leluasa. Dan itu hanya bisa terjadi jika hamba mengawini Tuan Putri. Jika hamba mengawini Tuan Putri, dengan sendirinya hamba yang akan menjalankan kekuasaan Tuan Putri, memerintah Tumapel. Bagaimana, Tuan Putri? Mengapa kau lakukan itu kepadaku, Ken Arok? Kau tidak melihat bagaimana keadaanku pada saat ini? Lihatlah aku dengan seksama. Aku hamil, perutku besar. Aku baru saja kematian suamiku. Tidakkah kau melihat semua ini? Tuan Putri, ada dua hal yang menjadi dasar atas keputusan hamba mengawini Tuan Putri. Suka dan tidak suka. Yang pertama, hamba memang mencintai Tuan Putri. Sejak pertama kali hamba melihat Tuan Putri di Panawijen. Dan yang kedua, hamba menghendaki jabatan aku itu sebagai pijakan bagi hamba untuk meraih cita-cita yang lebih tinggi. Singasari adalah sebuah negara besar yang lebih besar dari Kediri. Sebuah negara yang sedang hamba angan-angankan. Tuan Putri jangan menolak. Dan Tuan Putri memang tidak bisa menolak. Tidak mempunyai pilihan lain. Hamba bisa menempuh berbagai cara untuk mewujudkan apa yang hamba angan-angankan itu. Aku hamil. Yang hamba kehendaki adalah sebuah perkawinan dalam sebuah upacara yang resmi, yang disaksikan seluruh rakyat Tumapel, direstui para Brahmana. Itu pun juga tidak patut dilakukan, Ken Arok. Kau mengawini orang yang sedang hamil. Semua rakyat Tumapel akan tahu bahwa hamba mengawini tuanku adalah karena hamba berusaha memberikan pengayoman kepada tuanku. Hamba mengawini tuanku adalah karena hamba harus melindungi tuanku. Rakyat Tumapel akan memaklumi dan menyetujui tindakan itu. Karena dengan demikian, hamba akan mendapatkan kekuasaan yang syah sebagai aku. Hal yang untuk beberapa waktu ini justru diharapkan segenap rakyat Tumapel. Rakyat Tumapel menginginkan hamba menjadi aku. Hal itu sangat mendesak untuk menghadapi Kediri. Rakyat berbicara hal itu di mana-mana, Tuan Putri. Di pasar-pasar, di sawah-sawah, dimanapun. Jawablah, Tuan Putri. Tuan Putri harus menjawabnya segera. Aku tidak bisa memutuskan sekarang, Ken Arok. Setidaknya sampai bayi di dalam kandunganku telah lahir. Saat itu, barulah pantas bagiku untuk mempertimbangkan keinginanmu. Tidak ada waktu lagi, Tuan Putri. Perang besar antara Tumapel dan Kediri bisa terjadi sewaktu-waktu. Tuan Putri harus memutuskan secepatnya.
Paling tidak besok pagi, ketika matahari mereka, hamba sudah harus mendengar kesediaan Tuan Putri. Sekarang, izinkanlah hamba mohon diri. Hamba telah menyampaikan keinginan hamba kepada Tuan Putri. Ada apa, Nduk? Aku bingung, Bibi. Aku bingung. Aku tidak tahu lagi. Aku harus berbuat apa? Ceritakan pada Bibi. Ia menghendaki jabatan Akuwu. Dengan jabatan Akuwu di tangannya, Ken Arok akan merasa mantap untuk bertindak, terutama menghadapi peperangan yang akan terjadi melawan Kediri. Bukankah sebenarnya Ken Arok telah menggenggam jabatan itu, Tonduk? Bukankah ia yang berkuasa? Ia tidak puas hanya dengan itu, Bi. Lalu, apa lagi yang dikehendakinya? Ia menghendaki ia akan mengawini aku. Dengan demikian, ia dengan sendirinya akan mendapatkan jabatan aku itu atas namaku. Apakah ia tidak melihat kau tengah hamil, Nduk? Aku sudah mengatakan hal itu kepadanya, Bibi. Tetapi ia berketetapan dan tidak mau ditolak. Dasar wong edan. Tolong sediakan segala keperluan yang aku butuhkan. Aku akan memuja semedi di sanggar pamujan, Bi. Aku akan bertanya kepada para dewa di langit. Takdir macam apakah sebenarnya yang harus aku jalani? Aku akan mencari kejelasan atas segala hal yang tidak menentu ini, Bibi. Pemomong Ken Dedes itu segera melaksanakan perintah momongannya. Bibi Wulingi bergegas menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan, dupa dan kemenyan, serta arang yang akan dibakar. Tetapi ternyata Ken Dedes menghendaki sebuah upacara yang lebih lengkap. Ken Dedes minta disiapkan air setaman untuk mandi dan keramas. Dibantu oleh Bibi Wulingi, Ken Dedes segera mempersiapkan diri, seolah pasrah pada kehendak Dewata, apapun yang akan terjadi. Maka beberapa saat kemudian, Ken Dedes telah berada di sanggar pamujan dengan rambut basah kuyup dan tubuh hanya dililit oleh kain emban. Bi justru akan mengganggu ketenanganmu, pemusatan pemikiranmu, Nduk. Tidak, Bibi Wulingi. Bibi tetap di sini. Temanilah aku. Dan bantulah aku dengan doa. Semoga aku berhasil menemukan jawaban yang jelas. Baiklah, Nduk. Bibi akan nungguimu. Nah, mulailah. Arang di atas anglo telah menyala. Bibi Wulingi harus mengipasinya dan meniupnya beberapa saat agar api terus berkobar. Dengan jiwa yang pasrah sumarah, hanya dengan satu niat pasrah pada kekuasaan Hyang Batara Agung Sang Pencipta Jagat Raya ini, Ken Dedes memulai mengheningkan cipta. Bau kemenyan kemudian memenuhi ruangan itu, berbaur-bau khas dupa dan ratus, siap menghantarkan Ken Dedes untuk menjelajah sebuah dunia di luar dunianya sendiri. Seiring waktu yang terus bergerak, kian lama kian larut Ken Dedes di dalam doanya. Aduhai Yang Batara Agung, sesembahan hamba. Sang Yang Widi Wasa penguasa jagat raya. Terimalah hamba yang menghadap untuk mencari kejelasan yang menyiksa hati hamba atas takdir yang bagaimanakah yang harus hamba jalani. Wahai Yang Batara Agung, izinkanlah hamba mengetahui secuil rahasiamu atas takdir yang harus hamba jalani.
Izinkanlah, wahai para dewa, izinkanlah hamba. Semakin larut Ken Dedes di dalam doanya, semakin sempurna ia hanutupi babahan Hawa Songo, 9 lubang di dalam tubuhnya sebagai kelengkapan atas nafsu. Dan sesuatu yang tidak lumrah itu pun terjadi. Bibi Welingi memperhatikan apa yang dilakukan oleh Ken Dedes berdesir. Jaga Dewa Batara, betis Ken Dedes bercahaya. Jelas aku tidak salah lihat. Iya, aku tidak salah lihat. Betis Ken Dedes momonganku bercahaya. Meski lamat-lamat. Jaga Dewa Batara, benar-benar kewahyuan anak itu. Cahaya itu jelas sebuah pertanda gaib. Pertanda kelebihan di atas keadaan yang lumrah. Dengan tegang dan seksama, Bibi Welingi memperhatikan apa yang dilihatnya. Asap dari kemenyan yang terbakar, berbaur asap dupa, mengalir tanpa henti-hentinya. Semakin lama ruangan itu dipenuhi oleh asap keputih-putihan. Ken Dedes menjelajahi angan-angan atau menjelajahi dunia di luar dunianya sendiri tanpa kendali. Berbagai sosok wajah muncul di dalam benaknya silih berganti. Wajah ibunya yang telah tiada, wajah ayahnya Empu Purwasurya Suci di Panawijen yang melimpahinya dengan penuh kasih sayang. Wajah Kameswara, lelaki yang dicintainya, tetapi entah mengapa tidak bisa menjangkau dan dijangkaunya. Wajah Senopati Banjarsari dan Senopati Narasingha. Semuanya terus berputar dan berputar, untuk kemudian penglihatan batin Ken Dedes singgah di sebuah ruangan aneh yang berada di balik air terjun. Ken Dedes mencoba mengenali siapa sebenarnya perempuan itu. Bibi Welingi yang justru terlonjak ketika melihat sebuah bayangan yang muncul dari tiada menuju ada, lamat-lamat tersaput dupa. Jaga Dewa Batara. Keanehan apa lagi yang aku lihat ini? Tidak, sedang bermimpikah aku? Aku melihat seorang perempuan. Iya, cantik sekali. Tidak bermimpikah aku? Siapakah kau? Mengapa engkau menempati diriku? Mengapa engkau berada dalam diriku? Apa salahku hingga kau harus berada di dalam tubuhku? Siapakah kau? Kau tidak bersalah, Ken Dedes. Yang terjadi adalah kehendak dari Hyang Batara Agung. Lalu siapa kau? Mengapa kau harus menempati tubuhku? Namaku Diah Ratu Sanjaya Warsa. Aku kemudian bernama pula Maharani Sri Sanjaya Warsa. Aku harus menyatu dalam tubuhmu, karena aku memang harus lahir kembali ke dunia ini untuk mendampingi suamiku. Siapa suamimu? Suamiku adalah Rakai Mataram, Rakai Walaingpu Kumbayoni. Karena takdir, suamiku harus lahir kembali ke dunia ini pula. Oleh karena itu, janganlah kau menolak takdirmu, Ken Dedes. Marilah mengabdi kepadanya. Ia seorang raja pembawa angin segar, pembawa alunan suara indah, pengayoman atas orang-orang papa. Siapa orang itu? Kau telah mengetahui orangnya. Ken Dedes, biarkan aku kembali menyatu di dalam tubuh. Asap dupa yang mengalir, berbaur bau wangi kemenyan. Wujud Maharani Sri Sanjaya Warsa itu kemudian semakin kabur, seolah berada di dunia lain, berada di antara ada dan tiada. Hanya lamat-lamat terlihat
untuk kemudian lenyap sama sekali. Sudah wajar pagi, Bibi. Aku tertidur, Kendedes. Aku yang bersalah. Seharusnya aku tidak meminta kepada Bibi untuk menjagaku semalaman. Kau tadi bertanya apa? Aku telah mendengar kokok ayam jantan, juga suara burung. Nampaknya sudah mendekati saat fajar pagi. Iya. Aneh. Mengapa aku bisa tertidur? Bukan hal yang aneh, Bi. Bibi mengantuk, dan karena itu Bibi tertidur. Sudahlah, hal itu tidak perlu dipersoalkan. Duh, ada apa, Bi? Bagaimana, Duh? Bibi menyaksikan keadaan yang aneh sekali. Bibi melihat hal yang tidak masuk akal. Sebenarnya, apa yang telah Bibi lihat? Aku melihat perempuan yang cantik sekali. Kecantikannya mengimbangimu, mesti tidak melebihimu. Kau cantik, dan perempuan itu juga cantik. Bibi melihatnya lamat-lamat, seolah muncul dari asap kemenyan dan dupa yang terbakar. Bibi melihat perempuan itu? Iya, benar, Nduk. Bibi melihatnya. Dialah orang itu, Bibi. Orang yang aku katakan, jiwa lain yang bukan diriku, akan tetapi menempati tubuhku. Bagaimana pendapatmu, Bibi? Lalu, siapakah perempuan itu, Nduk? Berasal dari manakah dia? Ia seorang permaisuri raja dari sebuah kerajaan yang telah punah di masa silam. Kerajaan itu bernama Mataram. Jika demikian, nampaknya memang telah menjadi bebesten takdirmu yang tidak bisa kau hindari, Nduk. Benarkah demikian, Kendedes? Benar, Bibi. Jika demikian, kau harus menerimanya dengan ikhlas dan pasrah. Iya, Bibi. Aku memang harus menerimanya dengan ikhlas dan pasrah. Maka demikianlah, untuk yang kesekian kalinya, Tumapel diguncang lagi oleh sebuah berita yang mengagetkan dan menimbulkan berbagai pendapat. Ada sebagian orang yang terheran-heran, ada yang merasa senang, ada pula yang mencemoohkan. Namun dengan tangkas Ken Arok kemudian memberikan penjelasan kepada orang-orang terdekatnya, yang kemudian menjalar ketok tular, bahwa perkawinan yang akan ditempuh Ken Dedes itu adalah untuk mengesahkan Ken Arok menjadi aku. Hal yang sangat penting untuk menghadapi peperangan yang akan terjadi melawan Kediri. Pesona dan perbawa yang dimiliki oleh Ken Arok ternyata memang sangat luar biasa. Bagaikan disihir, seluruh rakyat Tumapel kemudian menyambut perkawinan Ken Dedes dan Ken Arok dengan kegembiraan, meski perkawinan itu dilaksanakan dengan sederhana. Suasana di Tumapel ini benar-benar menggairahkan. Aku benar-benar senang melihat perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini. Di zaman aku Tunggul Amutung dulu, malah terlampau tenang. Dan karena itu, justru terasa membosankan. Sekarang penuh gairah, dengan kejutan-kejutan yang bergairah. Mengkodisi, Pak Nek. Apa, Bu? Omonganmu tanpa ujung dan pangkal. Yang kau maksud itu apa, toh, Pak Nek? Sudah dengar berita apa belum? Berita apa? Tuan Putri Ken Dedes dikawini oleh pimpinan prajurit yang menggegerkan itu.
Itu dia Ken Arok. Hah? Ken Arok? Yang kau ceritakan, ia perampok yang menunggang kuda itu toh, Pane? Iya. Golek ora patut toh. Tuan Putri Ken Dedes kan baru saja kematian suaminya. Belum larut duka yang ditinggalkan suaminya. Atau apakah Tuan Putri Ken Dedes justru merasa gembira toh, Pane? Penalaranmu itu sempit sekali, Mbok Ne. Yang kau lihat justru apa yang nampak di luar. Apa yang terjadi di dalam justru sebuah pengorbanan. Tuan Putri Ken Dedes melakukan pengorbanan yang luar biasa. Kau pikir apa mudah baginya untuk mengambil keputusan seperti ini? Yang pasti akan mengundang cemooh, menimbulkan penilaian buruk dan bahkan tanda tanya. Tetapi orang-orang Tumapel bukan orang yang bodoh. Kita justru melihat betapa Tuan Putri telah melakukan tindakan yang luar biasa. Aku kok isi orang ngerti karo sing mbok karepke, Kang. Kalau ada orang Tumapel yang bodoh, kaulah orangnya, Mbok Ne. Loh, kok malah membodohkan aku? Istrimu sendiri toh, Pak Ne? Begini, Mbok Ne. Tuan Putri melakukan tindakan itu benar-benar sebuah pengorbanan yang luar biasa. Kau melihat bagaimana perkembangan yang terjadi antara Tumapel dan Kediri. Tumapel dan Kediri di ambang perang. Apa yang dibutuhkan oleh Tumapel dalam keadaan seperti ini? Tidak lain adalah seorang pemimpin. Seharusnya siapa yang menjadi pemimpin? Tentunya Tuan Putri Ken Dedes atau anaknya. Tuan Putri Ken Dedes tidak mungkin. Anaknya juga belum lahir. Nah, dalam keadaan seperti ini dibutuhkan seorang pemimpin. Orang itu adalah Ken Arok. Dengan Ken Arok mengawini Tuan Putri Ken Dedes, berarti Ken Arok akan mendapatkan kewenangan yang luas. Apakah Ken Arok itu nantinya akan menjadi aku, toh, Pak Ne? Ya, dengan sendirinya, toh, Mbok Ne. Siapapun yang menjadi suami Tuan Putri Ken Dedes akan menjadi akuwu di Tumapel. Berita yang muncul di Tumapel berikutnya adalah benar-benar biang dari segala berita. Hal yang sangat mengejutkan, karena belum terlampau lama Aku Tunggul Amatung meninggal dunia, Ken Dedes telah memutuskan menerima Ken Arok menjadi suaminya. Tetapi orang-orang Tumapel justru semakin mengagumi Ken Dedes, karena mereka melihat apa yang dilakukan oleh Ken Dedes itu merupakan sebuah keputusan yang sangat penting di saat Tumapel menghadapi peperangan. Dengan demikian, dengan sendirinya, Ken Arok menjadi aku yang baru. Sekali lagi, saya harus melihat kenyataan yang luar biasa, Tuan. Ken Arok benar-benar cerdik. Cerdik sekali. Bahkan boleh dikata terlampau cerdik. Dengan mudah ia menggenggam jabatannya sekarang. Aku Pakuan Tumapel. Setelah sebelumnya ia menyingkirkan orang-orang yang menjadi penghalangnya. Ia membunuh Kebo Ijo tanpa jejak. Bahkan ia membunuh Senopati Pragolapati juga tanpa jejak. Pragolapati benar-benar mati dengan hina bersama perempuan yang bukan istrinya itu. Dan kemudian, Tuan, dalam waktu yang sangat singkat, mengawini Ken Dedes. Benar-benar luar biasa, Tuan. Ya. Aku juga merasakannya. Tumapel berjalan penuh dengan kejutan-kejutan. Dan nampaknya masih akan terjadi lagi hal-hal yang tidak terduga, Tuan. Bagaimana perkawinan itu sendiri menurutmu? Pada awalnya, Ken Arok memang tergila-gila kepada Ken Dedes. Cinta yang merenggut kematian Senopati Pancarsari
Senopati Narasinga, dan aku Tunggul Amatung. Ken Dedes sekarang telah dimilikinya dengan mutlak. Lebih dari itu, Tumapel berada di dalam genggamannya pula. Benar-benar sebuah keberhasilan yang mutlak dan cemerlang. Dengan demikian, ini merupakan sebuah gambaran bahwa Tumapel tidak bisa dianggap remeh. Tuan, jika saya boleh mengatakan, Tumapel justru menyimpan bahaya yang lebih besar daripada Kediri. Karena Tumapel ada Ken Arok. Aku sependapat denganmu. Untuk itu, perkembangan yang terjadi di Tumapel ini segera kita laporkan kepada Kakang Ranggalampitan di Ganter. Akan tetapi, dalam 2 hari ini, sebaiknya kita masih melanjutkan melihat-lihat perkembangan yang terjadi di sini. Waktu terus bergerak. Senopati Rudra Bondo yang pernah menjadi pimpinan pengawal istana Kediri dan kemudian menggegerkan Kediri dengan ulahnya yang tidak terduga-duga, ditemani oleh Diposari, menyaksikan gerak dan gairah yang terus meluap di Tumapel. Ken Arok ternyata mempunyai kemampuan membakar dan menggerakkan serta membangkitkan semangat bagaikan api yang berkobar mengantar kantar. Rudra Bondo dan Diposari harus melihat kenyataan yang mendebarkan ketika mereka mengintip kegiatan keprajuritan di alun-alun. Sebuah kenyataan yang benar-benar mengejutkan. Dari desa-desa, dari mana-mana tempat, para pemuda datang dengan kemauannya sendiri dan bergabung menjadi pasukan pengawal. Digembleng dengan cara yang khusus. Kemampuan para pemuda itu benar-benar mendebarkan. Lapangan penuh dengan lautan manusia. Kediri akan lumat. Aku yakin menghadapi Tumapel yang triwikama seperti ini, Kediri akan lumat. Tetapi jangan lupa, Tuan, jika Ganter tidak pandai-pandai menyiasati perkembangan yang terjadi, Ganter mungkin akan menemui nasib seperti Kediri yang baru saja Tuan. Demikianlah. Beberapa hari kemudian, Senopati Rudra Bondo bersama Diposari telah berada di Ganter melaporkan perkembangan yang terjadi kepada Ranggalampitan. Ranggalampitan mendengarkan laporan itu dengan seksama, dengan sikap yang bersungguh-sungguh dan sama sekali tidak meremehkan. Kuakui, ia memang benar-benar orang yang luar biasa. Beberapa orang Brahmana yang aku mintai keterangan memang meramalkan bakal kehadirannya. Seseorang yang membawa pertanda kasih dewa-dewa. Ia membuatku penasaran sekali dan aku ingin bertemu dengannya. Apakah dengan demikian Kakang akan pergi ke Tumapel? Tidak perlu. Tetapi aku percaya kelak ia pasti akan menemuiku. Ia mempunyai kepentingan dengan tawaran kerjasamanya itu. Diposari. Bagaimana, Tuan? Ulangi bagaimana pesannya. Ken Arok menawarkan bentuk kerjasama untuk bersama-sama menghadapi Kediri. Akan tetapi dengan sebuah syarat. Ken Arok yang memimpin. Kelak jika peperangan usai, Ken Arok yang akan menjadi raja. Bukan main. Lalu? Jika Ganter tidak bersedia, sebagaimana Kediri, Ganter akan digilis hancur lebur. Bukan main. Benar-benar sebuah ancaman yang penuh percaya diri. Menyimpan kesombongan yang tiada terkira. Tetapi aku senang. Aku senang dengan ancaman itu.
Bagaimana dengan sikap kita, Kakang? Kita akan memanfaatkan mereka. Ada baiknya saya mengingatkan Tuan, kita harus berhati-hati. Jangan-jangan kitalah yang akan dimanfaatkan oleh Ken Arok. Kita lihat saja nanti. Di Tumapel, hari-hari bergerak dibakar semangat dan gairah. Pemuda-pemuda berdatangan menggabungkan diri dengan pasukan Tumapel segelar sepapan yang akan menggilas Kediri dan kemudian menjadi saka atas berdirinya sebuah negara baru, Singasari. Namun pada suatu malam, di istana Tumapel, Ken Arok terkejut ketika merasakan udara yang mengalir membawa kekuatan sirap yang maha dahsyat. Ken Arok tersentak karena ada orang yang mampu melakukannya. Kekuatan sirap yang besar sekali. Gila, ada orang bermaksud buruk di Tumapel. Siapa dia? Ken Arok yang telah menjadi aku di Tumapel itu segera bangkit dari tempat tidurnya yang bersebelahan dengan tempat tidur Ken Dedes yang meski telah menjadi istrinya tetapi tidak bersedia dijam sebelum bayi yang dikandungnya lahir. Ken Arok bergegas berjalan ke halaman. Oh, bukan main. Betapa dahsyatnya kekuatan sirap ini menyebar di dalam wilayah istanaku. Di halaman para pengawal dan prajurit jaga bergelimpangan tertidur pulas. Oh, siapa yang melakukannya? Siapa? Kemeswara. Iya, hanya Kemeswara yang mampu mengimbangiku, yang mampu mengundang ilmu sirap semacam ini. Tetapi benarkah Kemeswara? Rasanya tidak. Ia tidak perlu menggunakan kekuatan sirap untuk menemuiku. Kau tidak lupa kepadaku? Iya, aku masih ingat. Kau telah menjadi seorang aku sekarang. Iya, aku sekarang aku di Tumapel. Sebuah batu loncatan untuk cita-cita yang lebih tinggi yang ingin kau raih. Bukankah demikian calon raja? Oh, ia mengetahui apa yang ada di dalam hatiku. Perempuan berbahaya. Siapa sebenarnya dia? Aku harus berhati-hati dan tidak boleh sembrono. Ia pernah mengalahkan aku. Telah lama aku mencari-carimu. Akhirnya aku temukan kau di sini. Mengapa kau mengatakan aku adalah calon raja? Aku nyaris tahu segalanya tentang kau, pemuda ganteng. Kau hadir lengkap di dalam bayanganku, di dalam angan-anganku. Apa yang pernah kau lakukan dengan tapa beratamu di padang karautan, hadir lengkap di alam mimpiku. Aku melihatnya bahwa kau bukanlah orang sembarangan. Kau manusia luar biasa. Bagaimana kau bisa mengetahui apa yang telah kuperbuat di padang karautan? Bahkan apa yang kau perbuat di semenanjung Sembulungan, di sebuah teluk di ujung timur Pulau Jawa ini, aku pun tahu. Yang kau perbuat atas bongkahan logam yang jatuh dari langit itu pun, aku juga tahu. Keris yang kemudian kau pergunakan untuk membunuh penciptanya, Empu Gandring. Cukup! Oh, apa keperluanmu menemui aku? Mengapa kau sebar kekuatan sirap di istanaku ini? Aku datang untuk ngunggah-unggahi. Kau ngunggah-unggahi? Ken Arok memandang perempuan itu dengan tegang. Keinginan perempuan itu untuk ngunggah-unggahi mengejutkannya. Ngunggah-unggahi adalah keinginan seorang perempuan yang mengabaikan batas kesopanan agar diperistri. Ken Arok memandang wajah perempuan itu dengan lebih cermat, terutama pada keningnya yang tertutup secari kain. Ken Arok berdesir membayangkan perempuan itu memiliki sebuah mata lagi di keningnya. Perempuan itu adalah Uma Durga. Tidak sadarkah kau bahwa apa yang kau lakukan itu tidak patut untuk dilakukan oleh seorang perempuan? Kata siapa tidak patut? Urusan semacam itu yang patut adalah lelaki yang melamar perempuan, bukan perempuan yang ngunggah-unggahi. Kau akan malu kalau aku menolakmu. Kau tidak akan bisa menolak Ken Arok. Kau salah. Aku
Aku tidak senang padamu. Aku tidak tertarik kepadamu. Meski kau cantik, akan tetapi aku tidak mempunyai minat untuk memperistrimu. Tertata rapi kalimat yang diucapkan oleh Ken Arok membuat perempuan berikat kepala itu sedikit tertegun. Sesaat kemudian, perempuan yang bernama Uma Durga itu justru mengumbar senyumnya. Sekejap dia melangkah lagi, mendekati Ken Arok yang berdiri. Bahkan jaraknya terlampau dekat. Uma Durga yang tidak berhitung masak-masak atas keinginanmu. Aku tidak pernah salah perhitungan. Semua apa yang aku kehendaki harus terjadi. Dan kau tidak bisa menolak, Ken Arok. Kau tidak mempunyai pilihan kecuali memenuhi keinginanku. Sayang sekali, Nyai. Aku tidak mau. Pertimbangkan, Ken Arok. Kau akan mengalami kesulitan jika kau tidak mau. Kau bukan apa-apa bagiku. Setinggi apapun kemampuan kanuragan yang kau miliki, namun kau tidak akan bisa mengalahkan aku. Jika kau tidak mau, aku bisa menjadi ganjalan kesulitan bagimu. Aku akan berpihak kepada Kediri. Pasukanmu akan hancur berantakan. Gila. Nah, pertimbangkanlah hal itu baik-baik. Aku tidak mau ditekan. Dan tidak akan ada orang yang boleh menekan aku. Kau pun tidak. Aku bisa membakar istanamu dengan tatapan mataku. Persetan! Sebaiknya, sekali lagi kau pertimbangkan, Ken Arok. Persetan denganmu. Aku akan membunuhmu. Aku tahu kau penjelmaan iblis. Uma Durga yang selengkapnya bernama Uma Durga Parabanda segera mengikatkan ikat kepalanya yang semula menutupi keningnya pada leher. Kedua matanya terpejam dan sebagai gantinya mata yang berada di kening itulah yang kemudian terbuka. Jika kau tidak mau menjadi suamiku, memberikan benihmu dalam rahimku, lebih baik kau mati di tanganku. Perempuan tidak tahu malu. Jadi itu yang kau inginkan? Ya, layani aku. Berikan benihmu kepada, dan aku akan menjadi ibu dari calon raja besar. Sayang sekali. Aku sama sekali tidak berminat. Andaikan kau telanjang sekalipun di depanku, mempertontonkan kemolekan tubuhmu, aku akan memanggil pekatik perawat kuda agar memuasi hasrat. Setan keparat! Matilah kau di tanganku, orang tidak tahu diri. Uma Durga serasa terbakar wajahnya. Kata-kata tajam dari mulut Ken Arok itu ternyata mengoyak hatinya. Mata yang berada di kening itu memandang kemerah-merahan, serasa menyimpan kekuatan maha dahsyat atas apapun yang akan tertimpanya. Tetapi Ken Arok yang merasa penasaran karena pernah dikalahkan oleh perempuan itu ketika berada di padepokan Empu Gandring, terusik untuk menghadapinya, mencoba kedahsyatan kekuatan mata aneh itu. Nah, apa yang akan terjadi kemudian? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.